Maka ketika misalnya bayi itu masih lemah kepalanya karena mungkin ada kelainan di waktu lahir dan semisalnya, kemudian dipaksakan untuk dicukur, tidak. Yang menimbulkan mudarat, maka ini tidak boleh. Ya. Maka seseorang jangan dia memaksakan kepada bayinya yang mana itu bisa menimbulkan mudarat pada bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita pada pertemuan kemarin kita sudah mengambil permasalahan yaitu bersuci dari najis. Ada 7 poin yang kita ambil bersuci dari najis. Kita masuk pada poin yang ke-8, mensucikan tanah yang terkena air kencing atau sejenisnya. Kata Syekh di sini, mensucikannya dengan cara menyiramkan air ke permukaan tanah tersebut, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW ketika seorang badui kencing di masjid. Perintah beliau ini dimaksudkan agar najis air kencing tersebut segera hilang. Jika sekiranya kencing tersebut dibiarkan kering dan tidak lagi berbekas, maka hal ini pun tidak mengapa. Tanah tersebut kembali suci. Beliau di sini mengatakan, kata beliau, mensucikan tanah yang terkena air kencing atau sejenisnya. Maka bisa mensucikan tanah yang terkena air kencing ini dengan cara kita siram tanah tersebut. Hal ini didasari dengan hadis Arab Badui. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatin minal masjid fajazarahu an-nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha bawlahu amara Nabi sallam bidhanubin min ma'in fa ukhriqa alaih. Kata Anas bin Malik, telah datang seorang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Ada Arab Badui masuk masjid kemudian kencing. Kemudian para sahabat pun memarahi, mencaci maki Arab Badui ini, menghardik Arab Badui ini karena dia kencing di masjid. Kemudian melihat hal demikian, Nabi pun melarang para sahabat menghardik, mencaci maki Arab Badui ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu la tuzrimu, biarkan dia, jangan kalian zalimi dia, biarkan dia kencing. Kemudian setelah dia selesai kencing, Nabi memerintahkan para sahabat mengambil air 1 ember disiram di tempat kencing Arab Badui tersebut. Dari hadis ini Syekh berdalil bahwasanya tanah yang terkena najis itu cukup disiram dengan air. Karena dahulu Masjid Nabawi itu tidak ada karpetnya. Tidak ada seperti kita zaman sekarang semen. Dulu lantai masjid itu tanah atau kerikil, lantai orang sholat. Sehingga zaman dahulu ketika Arab Badui itu kencing, dia kencing di tanah, tetapi di dalam masjid. Makanya Nabi menyuruh menyiram dengan air. Maka kata para ulama cukup disiram dengan air.
Tidak perlu dilubangi tanahnya, ditabuk, ya misalnya ditabuk tanah, tidak. Cukup disiram dengan air. Atau cara membersihkannya adalah dengan cara kalau seandainya kering sendiri. Karena kadang-kadang air kencing itu di tanah dibiarkan, panas matahari, kemudian angin yang kencang, itu bisa menghilangkan zat najis tersebut. Maka kalau dengan kering sendiri juga dikatakan ya tanah tersebut suci dari najis, suci dari najis. Kemudian yang kesembilan kata beliau, mensucikan sumur atau minyak samin yang terkena najis. Kata beliau, mensucikannya cukup dengan mengangkat najis tersebut dan menghilangkan bekas-bekasnya. Dan air sumur atau minyak yang tersisa akan kembali suci. Di dalam hadis lain, di dalam kitab hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak. Nabi menjawab, buanglah tikus itu dan juga minyak yang ada di sekitarnya. Setelah itu makanlah minyak samin kalian. Kemudian kata Syekh, dua hal berikut yang masih berkaitan dengan najis dan yang bersuci yang harus diketahui oleh saudara muslimah. Di sini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan cara mensucikan minyak atau sumur yang kejatuhan najis. Cara mensucikannya kata beliau, angkat najisnya, kemudian buang yang mengenai sekitar najis tersebut. Hal ini didasari di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'atil fa'rah fis saman, fa'alquha wa ma haulaha." Kata Nabi SAW, jika ada seekor tikus jatuh ke minyak samin, kata Nabi SAW, fa'alquha wa ma haulaha, maka buanglah tikusnya dan buanglah sekitar yang mengenai tikus ini. Tentunya Bapak Ibu, hadis ini maksudnya adalah tikus yang jatuh ke minyak. Iya. Tikus yang jatuh ke minyak tentu dia menjadi bangkai. Maka bangkai tikus adalah najis. Bangkainya adalah najis. Karena dia najis, maka yang terkena bangkai tersebut pun juga dihukumi dengan najis. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita kalau ada tikus jatuh ke minyak seseorang, maka buanglah ya tikusnya dan apa yang terkena minyak tersebut. Para ulama di sini menjelaskan bahwasanya kalau seandainya tikusnya jatuhnya mati, kalau misalnya tikusnya cuma sekedar lewat, Anda punya minyak samin, kemudian tikus itu lewat di atas minyak samin Anda, di atas minyak Anda, dia tidak mati. Apakah dibuang minyaknya? Tidak dibuang. Boleh seseorang menggunakannya. Ya, tapi kalau dia jijik misalnya tidak menggunakannya tidak ada masalah. Tapi kalau dia mau dia gunakan pakai tidak ada masalah. Karena dia tidak mati tikusnya. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah tikusnya jatuh ke minyak kemudian dia mati. Tikusnya jatuh ke minyak, dia mati menjadi bangkai. Makanya disuruh oleh Nabi buang tikusnya dan buang yang mengenai tikus tersebut. Sama seperti misalnya tikus, pian ada bisi beras misalnya. Tikusnya jatuh di atas pelapon, ya, misalnya. Jatuh mengenai beras pian. Taib. Apakah dibuang berasnya? Jawabannya tidak. Kalau tikusnya tidak menjadi bangkai, maka tidak perlu dibuang. Taib Ustadz, boleh saya konsumsi beras tersebut? Boleh. Tetapi Ustadz, kalau saya buang pun tidak mengapa? Tidak mengapa. Kalau seandainya seorang tersebut jijik tidak mau, maka tidak ada masalah. Tetapi kita berbicara secara hukum syariat, dia tidak najis. Maka harus dipahami di sini, yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bahwasanya tikus itu jatuh, mati di tempat dia jatuh. Kemudian dia menjadi bangkai. Maka inilah yang dibuang. Tikusnya dibuang dan yang terkena tikus itu juga dibuang. Adapun tikus sekedar lewat, maka dia
tidak menjadi najis. Kemudian yang ke-10 ya, kata Syekh, jika sifat bentuk najis telah berubah, maka tidak lagi disebut najis dan hukumnya menjadi suci. Seperti kotoran yang telah berubah menjadi tanah. Jadi kata Syekh, kalau najisnya hilang, berubah dia menjadi sesuatu yang suci, maka dia tidak lagi dihukumi najis. Seperti kotoran berubah menjadi tanah. Sama seperti khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maka tidak dihukumi lagi khamar itu najis. Tetapi perlu digarisbawahi di sini adalah kalau seandainya dia berubah dengan sendirinya. Tapi kalau di situ ada campur tangan dengan manusia, dia ubah najis itu menjadi suci, maka kemudian dia perjualbelikan, maka yang mengubah ini yang berdosa ketika dia perjualbelikan. Ya. Tetapi orang yang kedua memperjualbelikannya tidak ada masalah. Contoh misalnya khamar, ya, sesuatu yang memabukkan, ya, alkohol, ya, sesuatu yang memabukkan. Kemudian dia masukkan di obat sirup misalnya. Padahal itu adalah alkohol yang memabukkan, dimasukkan dalam obat sirup. Ketika dimasukkan dalam obat sirup, sedemikian rupa hilang zat alkoholnya. Taib. Apa hukumnya orang mengkonsumsi ini? Orang mengkonsumsinya boleh. Kalau zat alkoholnya hilang, mengkonsumsi obat semacam ini, hukumnya boleh. Tetapi apa hukumnya orang yang mencampur ini, yang mengolah ini, berdosa dia? Hukumnya berdosa karena dia yang pertama kali. Tapi apa hukumnya orang yang memperjualbelikannya? Maka orang yang kedua memperjualbelikannya halal, tidak ada masalah. Karena sudah berubah menjadi jenis yang halal. Tapi yang pertama ini yang membikin, ini yang berdosa. Makanya kata para ulama, kalau dia berubah dengan sendirinya najis tersebut, maka tidak ada masalah. Mau diperjualbelikan, mau diapakan, tidak ada masalah. Tapi kalau di situ ada campur tangan manusia, maka dia ketika diperjualbelikan, orang yang mengubah ini, dia yang tidak boleh, dia berdosa. Yeah. Kemudian yang ke-11 kata beliau, pakaian ibu menyusui yang terkena air susu tidak wajib dibersihkan. Karena air susu hukumnya suci, tidak najis. Demikian menurut pendapat Ibrahim An-Nakhai, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab musannafnya dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat ya bahwasanya air susu itu tidak najis. Ya, air susu itu tidak najis. Air susu ibu ataupun air susu binatang, maka itu tidak najis. Maka ya tidak wajib seorang ibu misalnya membersihkan bajunya yang terkena asiknya. Ya, kadang-kadang sebagian wanita itu ketika menyusui asiknya keluar, ya, asiknya tetes-tetes, maka tidak wajib dia membersihkan baju yang terkena asik tersebut. Boleh baju yang terkena asik tersebut dia pakai untuk sholat, dia pakai untuk beribadah, karena susu itu tidak najis. Ya, susu itu tidak najis sehingga tidak perlu dibersihkan. Tapi saya ingin membersihkan Ustaz, tidak mengapa. Ya, tetapi yang harus kita pahami bahwasanya susu itu tidak najis. Kemudian kita masuk pada bab baru, yaitu sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Apa saja sunnah-sunnah fitrah ini? Ya. Kata Syekh, sunnah-sunnah fitrah adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para nabi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan keselamatan kepada mereka semua. Pendapat lain mengatakan bahwa sunnah-sunnah fitrah adalah agama. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah itu terjadi khilaf para ulama tentang pengertiannya. Sebagian ulama mengertikan al-fitrah itu adalah Islam. Sebagian ulama
mengartikan fitrah itu artinya adalah Islam. Sebagian ulama mengatakan fitrah itu artinya sunnah. Ya. Itu hal-hal yang dianjurkan. Sebagian ulama Bapak Ibu mengartikan fitrah itu adalah bentuk ya asal diciptakannya manusia. Ya. Asal bentuk diciptakan Tuhannya, bentuk asal diciptakannya manusia untuk mengenal Tuhannya. Ya. Maka ini makna fitrah. Makna yang paling tepat adalah dari makna fitrah ini adalah bahwasanya asal bentuk penciptaan manusia, dengan itu dia mengenal Tuhannya. Ini makna fitrah. Itu bentuk penciptaan manusia yang mana dia mengenal Tuhannya. Maka ini dimaksudkan dengan sunnah fitrah. Sunnah bahwasanya manusia semenjak dia diciptakan, dengan itu dia mengenal Tuhannya. Maka kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kecil itu terlahir berdasarkan fitrah. Ya, berdasar sesuai dengan ciptaan Allah. Dengan ciptaan itu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Maka makna fitrah itu adalah asal penciptaan manusia yang dengan itu dia mengenal Tuhannya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini makna fitrah. Kemudian Syekh di sini membawakan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taklimu al-adfar wa natfu al-abat. Kata Nabi SAW, fitrah manusia itu ada 5. Khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sunnah fitrah itu ada 5. Tetapi sebetulnya kalau kita ingin merujuk hadis-hadis yang lain, maka kita dapati Bapak Ibu, sunnah fitrah itu lebih dari 5. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, sunnah fitrah itu ada 10. Ada 10. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyratun minal fitrah. 10 dari sunnah fitrah. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qassus syarib, memotong kumis. Wa i'fa'ul lihya, memelihara jenggot. Wasiwak, bersiwak. Wastinsyaqal ma, memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassul adfar, menggunting kuku. Wa ghassul barajim, membasuh barajim. Ya, ini barajim. Kalau kita lihat jari-jari kita, garis-garis ini disebut dengan barajim. Ya, ini apa ini bahasa Indonesianya? Ruas jari ya. Maka ini disebut dengan membasuh barajim. Ini sunnah fitrah. Kemudian kata Nabi sallam, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian kata Nabi sallam, wa halqul anah, ya, mencabut bulu di sekitar kemaluan. Kemudian kata Nabi sallam, wa intiqasul ma. Intiqasul ma artinya adalah istinja. Maka inilah kata Nabi sallam sunnah-sunnah fitrah. Jadi kalau kita kumpulkan semua hadis, maka sunnah fitrah itu tidak hanya 5, tapi lebih dari 5, yaitu ada 10. Taib. Di sini Syekh menyebutkan sebahagian sunnah-sunnah fitrah. Di dalam buku ini Syekh menyebutkan sebahagian sunnah-sunnah fitrah, dan kita berusaha insyaallah akan menjelaskan sunnah-sunnah fitrah yang masyhur, ya kita jelaskan. Taib. Yang pertama
di sini saya menjelaskan di antara sunnah fitrah adalah khitan. Kata Syekh di sini, khitan pada wanita itu dilakukan dengan cara memotong sedikit kulit di bagian atas kemaluannya. Tujuannya untuk menstabilkan syahwat wanita. Kemudian kata Syekh, khitan pada wanita adalah perkara yang dianjurkan dan merupakan kehormatan bagi mereka. Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni, khitan diwajibkan kepada laki-laki dan merupakan kehormatan bagi wanita. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil-dalil yang menunjukkan, kata Syekh, disyariatkan khitan pada wanita di antaranya adalah hadis Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanu al-khitan faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi SAW, jika seorang lelaki telah duduk di antara 4 cabang wanita, kemudian khitan laki-laki menyentuh khitan wanita, maka wajib baginya untuk mandi. Yang dimaksud dengan 2 khitan, kata Syekh, adalah tempat dipotongnya sebagian dari kemaluan laki-laki dan wanita. Hadis ini menjelaskan bahwa para wanita pun dikhitan. Beberapa hadis menerangkan wajibnya khitan bagi wanita, tetapi tidak satu pun yang lepas dari pembicaraan. Di antaranya adalah hadis Ummu Atiyah. Ia berkata, seorang wanita itu dikhitan di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "La tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'li." Kata Nabi SAW, janganlah terlalu banyak memotongnya, karena hal itu akan lebih baik bagi wanita dan lebih disukai oleh suami. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kata Syekh, "Idza khafatti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha 'inda zawji." Jika hendak menghitan wanita, maka potonglah sedikit saja dan jangan dihabiskan, karena hal itu akan lebih mencerahkan wajahnya dan lebih nikmat bagi suami. Kata Syekh, riwayat hadis di atas dhaif, tetapi Syekh Albani mensahihkannya di dalam silsilah ahadits sahihah. Dengan demikian, khitan bagi wanita adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu taala alam. Baik. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang masalah khitan. Pertama Bapak Ibu, khitan itu adalah memotong sedikit kulit di bagian atas kemaluan. Ini makna khitan. Ya, memotong kulit di atas kemaluan. Khitan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum khitan ini. Pertama, masalah hukum khitan bagi kaum pria. Apa hukumnya? Ahlul ilm melihat bahwasanya khitan bagi kaum pria ini, sebagian ulama melihat hukumnya wajib. Dan inilah pendapat yang paling benar. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Summa auhayna ilaik anittabi millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Rasulullah, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam belum berkhitan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu samanina sana bil qudum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkhitan ketika usia beliau 80 tahun. Dan beliau berkhitan dengan menggunakan kapak. Ya, dikapak ya, menggunakan kapak zaman dahulu orang berkhitan. Ini menunjukkan bahwasanya berkhitan itu wajib bagi laki-laki. Kenapa?
Karena kita disuruh untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahwasanya khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Adapun khitan bagi wanita terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilmu menganggap bahwasanya khitan bagi wanita itu hukumnya wajib, sebagaimana khitan bagi kaum pria. Sebagian lagi mengatakan khitan bagi wanita ini hukumnya sunnah. Sebagian lagi mengatakan khitan bagi wanita ini hukumnya mubah. Dan sebagian lagi mengatakan khitan bagi wanita ini hukumnya makruh. Tetapi yang benar dalam masalah ini adalah khitan bagi wanita itu hukumnya sunnah. Kenapa dia sunnah? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah yang kita bacakan tadi. Kata Aisyah, khamsun minal fitrah. 5 hal dari fitrah. Di antaranya Aisyah menyebutkan al-khitan, yaitu bersunat. Ini menunjukkan bersunat di sini sifatnya umum, berlaku bagi laki-laki dan wanita. Menunjukkan bahwasanya khitan itu hukumnya sunnah. Dan juga hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW pada bersabda, kata Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massul khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi SAW, jika seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang wanita, maksudnya hendak berjima, maka kemudian khitan laki-laki menyentuh khitan wanita, ini menunjukkan bahwasanya wanita itu dikhitan. Tetapi ya tidak ada perintah yang wajib, melainkan ini ada sebuah sunnah. Oleh karena itu para ulama mengatakan hukum khitan bagi wanita itu hukumnya sunnah. Bagaimana Ustadz pada zaman sekarang ini? Ya, di sebagian tempat mungkin dilarang dokter bidan ya menyunat wanita. Maka seorang muslim ya dikembalikan ya kepada keyakinannya. Kalau seandainya dia meyakini bahwasanya khitan itu sunnah, maka jika seandainya dia punya anak wanita tidak disunat, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia sunat, maka itu lebih baik. Tentunya itu lebih baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang pertama kali berkhitan? Ya, siapa orang yang pertama kali berkhitan? Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar menukil ijma bahwasanya orang pertama kali yang berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata Ibnu Abdul Bar, ajma'al ulama ala anna Ibrahim awwala man ikhtatan. Kata beliau, sesungguhnya ulama sepakat bahwasanya Ibrahim awwalu man ikhtatan, orang yang pertama kali bersunat. Maka orang yang pertama kali berkhitan atau bersunat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian khitan ini kapan waktunya? Kapan waktunya? Sebagian ahlu ilmu melihat bahwasanya disunnahkan seorang itu berkhitan di hari ke-7 kelahiran anak bayi. Ketika usia bayi 7 hari disunnahkan dia berkhitan. Hal ini didasari dengan hadis, sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, waqatal khitan, kata Nabi SAW, sab'atun minas sunnah fi sabi, yaumus sabi' yusamma wa yukhtatan. Ada 7 perkara sunnah pada kelahiran bayi. Di antaranya pada hari ke-7 hendaknya bayi tersebut diberikan nama dan disunat dan dikhitan. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang mensunat bayi di usia 7 hari. Tetapi sebetulnya hadis ini lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Maka ya, hadis ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Ya, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Qasim ibn Masawir.
Qasim bin Musawwir ini adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Sebagian ulama mengatakan berkhitan itu ketika usianya 7 tahun. Usianya 7 tahun. Tetapi ini juga tidak ada dalilnya. Ini juga tidak ada dalilnya. Maka pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, waktu berkhitan atau waktu bersunat adalah sebelum balik. Yang penting sebelum balik. Maka kalau anak-anak itu sebelum balik, maka hendaknya dia disunat. Ya, jangan sampai dia disunat setelah dia balik. Maka itulah waktu bersunat bagi pria, bahwasanya disunatnya itu sebelum balik. Seperti itu pula juga anak wanita disunatnya sebelum balik. Kemudian kalau kita mengetahui bahwasanya khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita, bagaimana kalau seandainya orang itu memiliki 2 kelamin? Dia punya kelamin laki-laki dan dia punya kelamin wanita. Apakah disunat keduanya atau seperti apa? Ya. Para ulama mengatakan kalau ada orang memiliki 2 kelamin, maka dilihat ya kecondongannya kemana, ciri-ciri fisiknya. Kalau seandainya ciri fisiknya adalah ciri fisik laki-laki, maka yang perempuannya dimatikan. Maka yang disunat adalah yang laki-laki. Tapi kalau misalnya ciri fisiknya laki-laki tumbuh jenggot, ya maka ini ciri laki-laki. Maka kalau orang itu memiliki 2 alat kelamin, berarti tumbuh jenggot, berarti ini laki-laki. Maka dimatikan yang wanitanya, dihilangkan. Tapi kalau seandainya tumbuh fisiknya adalah wanita, ya, dia memiliki misalnya payudara, ya, maka ciri fisik wanita semacam ini, maka yang dimatikan adalah laki-laki. Kalau seandainya tidak ada ciri fisik yang menonjol, jenggot tidak tumbuh, kemudian jenis-jenis sifat wanita juga tidak ada, maka dilihat dari 2 kemaluan tersebut, di mana sering keluar air kencingnya. Kalau yang sering keluar itu adalah di tempat laki-laki, maka tempat wanita yang dimatikan. Ya. Kalau yang keluar itu di tempat wanita, maka tempat laki-lakinya yang dimatikan. Tapi kalau seandainya sama-sama banyak, ya, tempat laki-laki kencingnya keluar banyak, tempat wanita juga tempat keluarnya banyak, maka ini ya diserahkan kepada dokter mana yang lebih aslah. Dia ini dijadikan laki-laki ataukah wanita. Maka ini diserahkan kepada tabib muslim, seorang dokter muslim, maka dia nanti yang melihat, menimbang, ya apakah ini dicondongkan kepada laki-laki ataukah wanita. Baik. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang tersebut meninggal, ya, dan belum disunat, apakah dia disunat nanti setelah meninggal? Ya. Jadi misalnya ada orang ya meninggal dan dia tidak disunat di waktu masa hidupnya, baik itu laki-laki ataukah wanita, apakah boleh kita sunat dia di waktu dia mayat, ya ketika dia menjadi mayit, boleh tidak kita sunat dia atau tidak? Maka para ulama khilaf dalam hal ini. Yang rajih bahwasanya tidak disunat, biarkan dia mati dalam keadaan demikian, sehingga tidak perlu disunat, baik itu laki-laki ataukah wanita, maka tidak perlu disunat. Kemudian ada beberapa orang yang dikecualikan, ya tidak disuruh untuk dikhitan. Ada beberapa jenis orang yang dikecualikan tidak dikhitan. Siapa saja mereka? Pertama adalah orang yang terlahir yang tidak memiliki kulit di bagian atas kemaluannya. Jadi kalau bayi itu lahir tidak ada kulit di atas kemaluannya, ya tidak ada kulfahnya, maka itu tidak perlu lagi disunat. Artinya dia terlahir sudah tersunat, ya. Dia terlahir sudah tersunat, maka tidak perlu lagi disunat. Tidak perlu lagi dialiri dengan pisau dan semisalnya. Kalau seandainya bayi itu terlahir, ya sudah disunat, maka tidak perlu lagi disunat.
Kemudian yang kedua adalah lemahnya anak kecil tersebut. Ketika mau disunat, dia masih lemah fisiknya. Contoh misalnya, ada sebagian anak kecil itu kemaluannya sangat kecil, tidak bisa disunat. Jadi sangat kecil. Maka jangan dipaksakan. Kalau seandainya tidak bisa disunat, maka jangan disunat. Karena ada sebagian orang tua kadang-kadang dia memaksakan padahal anaknya tidak cocok untuk disunat. Dia tidak cocok untuk disunat. Kemaluannya masih kecil sekali. Ya. Maka ini dia terlepas dari sunat tersebut walaupun dia sampai besar. Ya, walaupun dia sampai besar, maka kalau seandainya tidak memungkinkan dia disunat, maka tidak disunat dan ini tidak berdosa. Dan ini banyak ya, sebagian orang tua kadang-kadang itu keliru dalam memahami sunnah-sunnah fitrah ini. Khususnya berkaitan dengan bayi. Sebagian orang tua kadang-kadang dia punya bayi, kemudian langsung dicukur kepalanya, dan itu sunnah. Tetapi kadang-kadang ada sebagian bayi itu lemah kepalanya, tidak bisa dicukur. Maka jangan dipaksakan sesuatu sunnah tersebut ketika menimbulkan mudarat kepada si bayi tersebut. Sunnah itu diberlakukan ketika tidak menimbulkan mudarat. Maka ketika misalnya bayi itu masih lemah kepalanya karena mungkin ada kelainan di waktu lahir dan semisalnya, kemudian dipaksakan untuk dicukur, tidak. Yang menimbulkan mudarat, maka ini tidak boleh. Ya. Maka seseorang jangan dia memaksakan kepada bayinya yang mana itu bisa menimbulkan mudarat pada bayi tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang terhindar dari disunat ini adalah orang yang masuk Islam sedangkan dia di waktu besar, di waktu tua. Usianya 80 tahun, usianya 70 tahun masuk Islam. Kemudian dia takut kalau seandainya disunat menimbulkan mudarat. Karena kita tahu orang yang sudah tua itu rentan sekali kalau ada luka. Ya. Maka kalau seandainya dia masuk Islam di usia tua dan takut dia kalau disunat itu menimbulkan bahaya pada fisiknya, maka orang ini terlepas dari sunat. Walaupun dia laki-laki maka tidak diwajibkan atas dia disunat. Kemudian yang keempat yang terlepas dari disunat juga adalah mayit. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, mayit ketika dia meninggal dan dia belum disunat maka tidak perlu disunat. Dan yang terakhir, orang yang tidak wajib disunat dan tidak disunahkan untuk disunat atau dikhitan adalah seseorang yang kalau seandainya dilakukan operasi atau disunat itu menimbulkan mudarat bagi tubuhnya. Karena ada sebagian orang itu memiliki penyakit yang tubuhnya itu tidak bisa luka. Kalau seandainya dia luka tubuhnya, timbul penyakitnya. Maka ini juga mereka terlepas dari hukum sunat, hukum khitan. Siapa saja orang yang ada penyakit di dalam tubuhnya, kemudian ketika dia disunat timbul penyakit tersebut membahayakan jiwanya, maka dia terlepas dari hukum sunat. Kemudian di sini Syekh menjelaskan ya beberapa dalil tentang masalah sunat bagi wanita. Di antaranya di sini Syekh membawakan hadis la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'li. Kata Nabi SAW, jangan terlalu banyak memotong kulit wanita, karena hal itu akan lebih baik bagi wanita dan lebih disukai oleh suami. Hadis ini secara makna sahih bahwasanya wanita itu ketika disunat tidak terlalu banyak dipotong. Ya, jangan terlalu berlebihan ya memotongnya. Tetapi dari sisi sanad hadis ini lemah. Hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini hadisnya lemah. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibni Hassan. Muhammad ibni Hassan ini seorang yang tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Oleh karena itu hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Termasuk hadis yang berikutnya dibawakan oleh Syekh. Jika hendak mengkhitan wanita maka potonglah sedikit saja dan jangan dihabiskan. Karena hal itu akan lebih mencerahkan wajahnya dan lebih nikmat bagi suami. Maka
Ini juga hadis ini lemah karena satu hadis, ya, karena di dalam sanadnya ada rawi tadi yang saya jelaskan yang bernama Muhammad ibni Hassan. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Tetapi dari sisi makna benar. Bahwasanya seorang wanita ketika disunat tidak perlu dalam-dalam menyunatnya, cukup bagian permukaannya saja. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya mengadakan walimah khitan? Ya, orang ketika dikhitan biasanya kalau di kampung-kampung ada walimahnya, ya, ada acara makan-makannya. Apa hukumnya? Mengadakan walimah khitan, boleh tidak? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Seseorang mengadakan walimah khitan, mengundang orang makan, maka itu tidak mengapa. Baik. Apa hukumnya? Kita menghadiri walimah semacam itu. Kalau ada orang berkhitan kemudian mengundang makan ke rumahnya, ya apa hukum kita menghadiri walimah semacam itu? Jawabannya adalah hukumnya sunnah. Kita hadiri walimah semacam itu. Ya, walimah khitan, ya, ketika kita diundang, ya, maka hukumnya sunnah. Pada asalnya semua walimah itu kalau kita diundang itu pada asalnya Bapak Ibu sunnah kita mendatanginya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim khamsun. Sesungguhnya hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Pertama kata Nabi SAW, raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa tiba'il janais, ya, mengantar jenazah, wa ijabatud dakwah, dan menjawab undangan. Ini menunjukkan bahwasanya menjawab undangan itu hukumnya sunnah. Kemudian kata Nabi terakhir wa tashmitil atis, dan menjawab orang bersin. Maka menjawab undangan itu pada asalnya Bapak Ibu hukumnya sunnah. Kecuali ulama berselisih tentang masalah menghadiri undangan pernikahan. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Maka hukum undangan pernikahan itu pada asalnya menghadirinya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang kepada walimah, ya, acara pernikahan, falyatiha, maka hendaklah dia datang. Maka kalau diundang dalam acara walimah dan ditujukan undangan itu untuk kita, maka hukumnya wajib. Adapun selain itu, undangan biasa, walimah yang lain, akikahan, khitan dan semisalnya, itu hukumnya sunnah kalau ditujukan namanya untuk kita. Tetapi kalau seandainya undangannya sifatnya umum, saya mengundang kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, atau saya mengundang kepada jamaah masjid Al-Faruq, laki-laki baik perempuan, untuk hadir di acara misalnya akikahan anak saya, maka ini kata para ulama tidak seperti ditunjukkan bahwasanya undangan ditujukan untuk Anda diundang sama dia. Maka ini tentu berbeda. Yang dikatakan wajib kita hadir di undangan walimah ditujukan undangannya untuk kita. Dan dikatakan sunnah kita menghadiri di acara walimah selain pernikahan ketika undangannya ditujukan untuk kita. Adapun undangannya bersifat umum, disuruh untuk menghadiri tapi tidak ditekankan seperti penekanan ketika undangan itu dikhususkan untuk kita. Iya. Dan biasanya kadang-kadang kalau orang menulis undangan kepada bapak fulan dan ibu fulan sekeluarga. Nah, yang sekeluarganya ini tidak wajib, ya. Yang sekeluarganya ini tidak wajib, tapi nama yang ditujukan untuk Anda dan istri Anda ini wajib kalau di undangan walimah pernikahan. Adapun keluarganya dia ini tidak ada kewajiban, ya. Baik. Kemudian di antara permasalahan terakhir bagi masalah khitan ini adalah masalah boleh tidak kita ini memberi upah terhadap orang yang mengkhitan, yang menyunat. Para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang memberi upah kepada orang yang menyunat, ya, kepada orang yang menyunat, ya. Karena khitan ini bagian dari ibadah. Maka ketika orang menyunat kemudian dia minta upah, maka insya Allah tidak mengapa dikasih upah terhadap orang yang menyunat. Kemudian terakhir di antara permasalahan khitan ini para ulama menyebutkan
ketika membahas masalah khitan sunat ini, ahlul ilm sering menyebutkan fawaid. Faidah orang itu bersunat. Apa sih faidahnya ketika seseorang itu bersunat? Di antara faidah ya orang itu bersunat ya disebutkan oleh para ulama tentu ya dia lebih bersih dalam mensucikan najis-najis. Ya lebih bersih dalam mensucikan najis-najis. Kemudian yang kedua, kata para ulama itu mengurangi gejolak seks. Ya mengurangi gejolak seks di dalam tubuh manusia. Kebanyakan orang itu seksnya bebas, kemudian syahwatnya tinggi dan semisalnya. Salah satu sebabnya adalah orang itu tidak bersunat. Salah satu sebabnya adalah dia tidak bersunat. Orang susah menundukkan pandangan matanya dan seterusnya. Ya kemudian salah satu sebabnya kata para ulama adalah disebabkan orang itu tidak bersunat. Maka banyak orang yang tidak bersunat itu dia tidak bisa mengontrol syahwatnya. Iya. Ya mengontrol syahwatnya. Maka ya orang yang bersunat ini mengurangi gejolak syahwat yang ada di dalam dirinya. Baik itu laki-laki ataukah wanita. Kemudian di antara faedah juga para ulama menyebutkan ya orang berkhitan dan bersunat ini adalah seorang tersebut dihindarkan dari berbagai macam penyakit, khususnya kanker kelamin. Ya. Kanker kelamin itu sering terjadi, khususnya kaum pria ketika dia tidak bersunat. Ya, banyak kaum pria itu terkena kanker kelamin akibat dia tidak bersunat. Ya, dan juga sebagian kaum wanita. Wanita condongnya kepada rahimnya. Ya. Maka para ulama mengatakan salah satu ya wiqayah, ya salah satu sebab bahwasanya sunat itu menjaga seseorang dari penyakit kanker dan semisalnya. Wallahu taala alam. Ini di antara faedah-faedah disebut oleh para ulama, sebetulnya banyak faedah-faedah yang disebut oleh ulama ketika seseorang itu bersunat. Kemudian yang kedua kata Syekh, di antara sunnah-sunnah fitrah selain berkhitan adalah bersiwak. Kata Syekh di sini, bersiwak termasuk sunnah-sunnah fitrah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya disunnahkan bersiwak dalam setiap keadaan. Terutama ketika pertama kata Syekh berwudu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, "Jika sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu." Kemudian kata Syekh, bersiwak juga disunnahkan di saat sebelum sholat. Hal ini didasari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Jika sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat." Kemudian juga mereka mengatakan, Syekh mengatakan bahwasanya disunnahkan pula bersiwak ini sebelum membaca Al-Quran. Hal ini didasari dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kita diperintahkan untuk bersiwak. Kemudian ia berkata, sesungguhnya jika seorang hamba berdiri untuk mengerjakan sholat, malaikat datang kepadanya berdiri di belakangnya dan mendengarkan bacaan Al-Quran sambil mendekat. Ia terus mendengar dan mendekat hingga ia meletakkan mulutnya di mulut orang yang sholat. Maka setiap ayat yang dibaca orang itu masuk ke dalam rongga perut malaikat itu. Kemudian kata beliau, di antara yang disunnahkan pula ya seseorang bersiwak ketika masuk rumah. Hal ini didasari dengan hadis Miqdam Ibn Syarih meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW ketika masuk ke rumahnya. Aisyah menjawab bersiwak. Dan di antara keadaan pula kata Syekh disunnahkan untuk bersiwak adalah bangun tidur. Hal ini didasari dengan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW biasanya bangun di malam hari untuk sholat tahajud, dan sebelum sholat beliau membersihkan giginya dengan siwak.
Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan sunnah fitrah yang kedua, yaitu sunnah fitrah dengan bersiwak. Dan pembahasan siwak ini sebetulnya sudah saya jelaskan tadi malam, ya, dengan panjang lebar. Ya, mudah-mudahan ibu ummahat yang hadir di malam bisa mengingat ya apa yang kita jelaskan ya tadi malam secara detail tentang masalah bersiwak ini. Saya jelaskan sedikit saja ya karena sudah kita jelaskan tadi malam dan saya rasa semua ummahat hadir bahwasanya bersiwak ini hukumnya sunnah. Bersiwak ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian bersiwak ini adalah sunnahnya sebelum Nabi kita, yaitu sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersiwak. Dan bersiwak ini ya boleh menggunakan apa saja. Boleh menggunakan kayu, arak, boleh menggunakan sikat gigi, boleh menggunakan apa saja. Selama itu bagus untuk gigi kita, disuruh kita untuk bersiwak. Kemudian bersiwak ini sebagaimana pernah saya jelaskan tadi malam, boleh menggunakan tangan kanan, boleh menggunakan tangan kiri. Dan bersiwak ini tidak perlu seseorang membaca bismillah sebelum dia bersiwak, maka bersiwak saja. Kemudian bersiwak tersebut ya dimulai dari bagian kanan. Dia menyiwak bagian kanan. Dan ahlul ilm menyebutkan dengan cara atas ke bawah itu lebih baik ketimbang dia menyikat giginya dengan digosok semacam ini. Tetapi dengan cara atas ke bawah itulah yang lebih baik. Kemudian para ulama mengatakan ya dikatakan seorang itu bersiwak ketika hilang baunya dan hilang kotorannya. Walaupun itu satu kali hilang baunya, hilang kotorannya, maka itu sudah cukup. Ya itu sudah cukup. Maka itu ukuran bersiwak. Dikatakan orang itu bersiwak tidak ada waktunya 1 menit, 2 menit, 3 menit, tidak ada. Waktunya adalah sifatnya adalah ketika hilang bau di mulut dan hilang kotorannya. Kemudian siwak itu ada beberapa tempat kita disuruh untuk bersiwak. Di sini Syekh menjelaskan keadaan-keadaan disuruh bersiwak ketika berwudu. Kita jelaskan di waktu berwudu afdalnya bersiwaknya adalah sebelum berkumur-kumur. Sebelum berkumur-kumur kita bersiwak. Kemudian yang kedua adalah sebelum sholat. Maka saya jelaskan sebelum sholat ini adalah sebelum imam mengangkat takbiratul ihram. Kalau imam mengangkat takbiratul ihram, maka tidak perlu lagi kita bersiwak. Langsung kita mengikuti imam. Kemudian sebelum membaca Al-Quran, betul, sebelum membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk bersiwak. Sebelum membaca Al-Quran, kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena hadis Ali ini luar biasa. Ketika manusia itu bersiwak, ya, maka malaikat mendekat kepadanya, ya. Iya, dan mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Terus dia mendekat, malaikat itu mendekat dengan bacaan Quran kita sampai dia meletakkan mulutnya ke mulut kita. Ya, maka setiap ayat yang dibaca itu langsung masuk ke rongganya para malaikat. Ya. Ya. Maka ini menunjukkan sunnahnya membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran kita disuruh untuk bersiwak. Ya. Kemudian sebelum masuk rumah, ya, sebelum masuk rumah, seseorang disunnahkan untuk bersiwak. Dan ini juga hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka seseorang ketika dia hendak masuk rumah juga dia bersiwak. Kemudian juga bangun tidur, ya. Maka yang dimasukkan bangun tidur di sini adalah bangun tidur di malam hari. Disunnahkan pula kita untuk bersiwak ketika kita bangun tidur di malam hari. Taib. Di sini Syekh menyebutkan 2 sunnah fitrah. Taib. Ada kita katakan tadi ada 10 sunnah fitrah. 8-nya tidak disebutkan oleh Syekh. Saya akan menyebutkan sunnah-sunnah fitrah yang masyhur yang mungkin banyak di antara kita tidak tahu. Pertama, tidak disebutkan oleh Syekh di sini adalah istihdad, tidak jelaskan. Istihdad adalah membersihkan bulu di sekitar kemaluan. Membersihkan bulu di sekitar kemaluan. Maka ini adalah sunnah fitrah. Hukumnya apa istihdad ini? Membersihkan bulu di sekitar kemaluan ini hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena Nabi SAW memberikan batasan.
Kata Nabi sallam bahwasanya, kata Anas bin Malik, waqatalana Rasulullah sallam fi qas syarib wa taklimil adfar wa natfil ibti wa halqal anah alla natruka aksar min arba'ina lailah. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan kepada kita fi qas syarib, dalam mencukur kumis, dalam memotong kuku, dalam mencabut bulu ketiak, dan dalam mencukur bulu sekitar kemaluan, alla natruka aktsar min arba'ina lailah, agar tidak ditinggalkan lebih dari 40 malam. Artinya mencukur kumis, membersihkan bulu ketiak, membersihkan bulu di sekitar kemaluan, ini hukumnya wajib. Maka tidak boleh kita membiarkan bulu itu tumbuh lebih dari 40 hari, harus dicukur. Ustadz, bagaimana dengan mencukurnya? Maka silahkan, boleh dicabut, kalau bisa boleh juga dicukur dengan mesin, dengan alat. Maka dengan apa saja boleh, yang penting bulunya dihilangkan. Kemudian para ulama mengatakan, tentu ya, di sekitar kemaluan itu biasanya ada bulu. Kadang-kadang ada juga bulu itu di dubur, ya, di pantat seseorang, dubur seseorang kadang ada bulu. Nah, bulu ini apa dihukumi bulu di sekitar kemaluan? Jawabannya tidak. Bulu yang ada di dubur manusia itu bukan bulu di sekitar kemaluan. Apa hukum bulu itu? Hukumnya adalah boleh Anda hilangkan, boleh tidak. Ya, tidak wajib. Boleh Anda hilangkan, boleh tidak. Kalau seandainya bulu itu tempat biasanya tersangkut najis di sana, ketika berak, buang hajat, kencing dan seterusnya, sering najis menyangkut di sana dan susah membersihkannya, maka kata para ulama dianjurkan untuk dibersihkan. Dianjurkan untuk dibersihkan. Maka bulu di sekitar kemaluan ini tidak wajib untuk dihilangkan. Ya, tetapi dia dianjurkan kalau seandainya menghalangi air atau najis sering sangkut di sana. Kemudian mayit ketika meninggal kemudian ada bulu di sekitar kemaluannya, apakah dilarap atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam, afdalnya adalah dibiarkan. Ya, afdalnya adalah dibiarkan bulu kemaluannya, karena menyentuh aurat mayit itu tidak boleh. Taib. Walaupun sahabat yang mulia Sa'ad ibn Malik, beliau pernah mencukur bulu kemaluan mayit, dicukur oleh beliau, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Maka ini sebetulnya dalil yang sangat kuat sekali. Ya, maka ahlul ilm mengatakan afdalnya adalah dibiarkan bulu kemaluan mayit. Kemudian di antara sunnah fitrah juga yang tidak disebutkan oleh Syekh adalah mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak ini juga wajib hukumnya. Tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Harus kita cukur. Harus kita cukur. Ustadz, boleh tidak mencukurnya dengan mesin? Boleh. Afdalnya adalah dicabut dengan tangan. Ya, Imam Syafi'i pernah beliau mencabutnya tidak dengan tangan. Ditanya Imam Syafi'i, kenapa tidak dicabut dengan tangan? Kata beliau, sesungguhnya mencabut dengan tangan itu dilemahkan. Jadi bulu ketiak itu kalau dicabut dengan tangan kita langsung, itu melemahkan tumbuhnya. Tumbuhnya agak lambat. Ya, tetapi kata Imam Syafi'i, tapi saya tidak sanggup, kata beliau. Ya, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Ya, karena sakit dicabut bulu ketiak dengan tangan. Tetapi kalau orang sudah terbiasa, maka tidak mengapa. Ya, mereka mencabutnya dengan tangannya. Maka boleh dicabut dengan tangan, boleh dia menggunakan mesin. Dan ini juga tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Kemudian juga memotong kuku. Maka motong kuku ini Bapak Ibu tidak boleh pula kita biarkan lebih dari 40 hari. Ustadz, saya ini sayang, kuku saya ini bagus. Ya, tidak boleh. Baik itu laki-laki dan wanita.
Tidak boleh dia biarkan kukunya panjang lebih dari 40 hari. Maka harus dicukur. Taib, harus dipotong. Adakah waktu khusus untuk memotong kuku ini? Ada enggak waktu khusus kita memotong kuku? Sebagian orang kadang-kadang mengkhususkan memotong kuku itu pada hari Jumat. Ya, banyak orang kadang-kadang kalau memotong kuku dikhususkan pada hari Jumat. Ada enggak dalilnya? Memotong kuku itu pada hari Jumat. Semua hadis yang mengatakan memotong kuku pada hari Jumat, hadisnya lemah. Semua hadis yang mengkhususkan memotong kuku pada hari Jumat, hadisnya lemah. Yang sahih adalah tidak ada penentuan hari. Kapan saja dipotong. Yang penting tidak boleh lebih dari 40 hari. Silakan Anda memotong hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, maka tidak mengapa. Kemudian kalau di hari Jumat, Ustadz saya potong gimana Ustadz? Nggak ada masalah, karena pada hari Jumat kita disuruh bersih. Tetapi kita mengatakan sunnah potong kuku di hari Jumat ini tidak demikian. Kita tidak mengatakan demikian. Sunnah dipotong kuku di hari Jumat. Tetapi kita katakan bahwasanya seseorang di hari Jumat disuruh bersih. Tapi tidak ada dalil yang mengkhususkan memotong kuku itu di hari Jumat. Kemudian para ulama mengatakan ketika seseorang memotong kuku, hendaknya kukunya itu ditanam. Tidak dibuang tapi ditanam ya di dalam tanah. Nah, itu lebih baik ya ketimbang dia buang semacam itu. Tetapi dia tanam di dalam tanah, dan itu menghindari seseorang kena sihir, kena santet dan semisalnya. Tetapi kalau seandainya dibuang begitu saja maka juga tidak mengapa. Tetapi para fuqaha mengatakan abdalnya dia tanam ya agar terhindar dari orang-orang yang ingin menyihir, ingin menyantet dan semisalnya. Taib, ini diantara mungkin ya sunnah-sunnah ya yang berkaitan dengan wanita. Adapun jenggot dan kumis ini tidak ada hubungannya dengan wanita, tidak kita jelaskan. Tetapi ketiak, kemudian bulu ketiak, kemudian kuku ini dimiliki oleh laki-laki dan wanita. Ini mungkin sunnah-sunnah fitrah yang hendaknya seseorang perhatian terhadap sunnah-sunnah fitrah ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya adab buang hajat. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan ibu-ibu kalau ada yang bertanya, tafadhali. Online ada? Online ya dulu. Ustadz, apa hukum air ketuban? Apakah dia najis atau tidak? Jazakallahu khairan. Taib. Air ketuban ya yang keluar ya dari wanita ya, maka itu tidak dihukumi dia najis ya, tidak dihukumi najis air ketuban tersebut ya. Maka tidak dikatakan dia najis. Tetapi apakah dia membatalkan wudu? Ya tentu dia membatalkan wudu. Para ulama mengatakan segala sesuatu yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudu. Tetapi dia tidak najis insyaallah. Wallahu taala alam. Baik. Ada mungkin pertanyaan di belakang itu kertas? Ada? Enggak ada. Baik. Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan hukumnya menghadiri walimah khitanan sunnah. Nah, bagaimana dengan menghadiri undangan ulang tahun? Undangan ulang tahun. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya menghadiri undangan ulang tahun? Pertama, ya ulang tahun, ya undangan ulang tahun atau ulang tahun itu sendiri tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan di dalam syariat kita. Oleh karena itu, ya, karena ulang tahun itu hukumnya tidak boleh, maka menghadiri undangannya pun juga tidak boleh. Ya, karena ulang tahun itu tidak ada di dalam syariat kita. Ya, dan juga tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Apa dalilnya? Dalil yang tidak boleh pertama itu adalah tasyabbuh dengan orang kafir. Ulang tahun itu tasyabbuh dengan orang kafir.
dan kita dilarang untuk tasyabbuh dengan orang kafir. Nabi SAW pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian yang kedua, di ulang tahun tersebut pastilah banyak sekali terdapat hal-hal yang diharamkan. Di antaranya bermusikan, kemudian ungkapan-ungkapan yang tidak syar'i, ya dan semisalnya. Maka ini tentu dilarang. Kemudian yang ketiga adalah sering sekali ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita ketika di dalam ulang tahun tersebut. Maka berdasarkan ini ahlul ilm melarang ya seseorang melakukan ulang tahun. Oleh karenanya tidak diperbolehkan tidak diperkenankan kita untuk hadir di acara ulang tahun. Wallahu taala alam. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya. Bagaimanakah sikap yang tepat jika diundang oleh teman ke acara pernikahannya, namun ia murtad masuk agama calon suaminya agar bisa menikah? Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Tidak perlu kita hadir, ya, karena dengan hadirnya Anda di sana, Anda mendukung pernikahan dia, maka tidak boleh kita hadir. Ya, karena itu acara yang mungkar. Acara yang mungkar. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia ingkari dengan lisannya. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Dan itulah selama-lamanya iman. Kita mengingkari dengan hati adalah tidak datang ke tempat yang mungkar. Pernikahan seorang wanita muslimah kemudian menjadi murtad dengan dia mengikuti calon agama suaminya, maka ini tidak boleh, haram di dalam syariat Islam. Maka itu perbuatan mungkar. Maka tidak boleh kita hadir di dalam acara mungkar tersebut. Ya, maka Anda langsung tolak. Ya. Wallahu taala alam. Baik. Baik, Ustaz izin bertanya. Wanita hamil yang keluar ciri berupa lendir, tidak ada darah, berupa air, apakah masih boleh sholat? Kemudian kalau berupa darah, apakah juga masih boleh sholat? Jazakallah khairan. Pertama, kalau seandainya keluar ciri, belum keluar darah, ya berarti itu bukan keluar darah nifas, masih dia tetap sholat. Sama keluar lendir, bukan keluar darah, tetap dia masih sholat. Bagaimana kalau seandainya keluar darah di waktu hamil? Maka dilihat keluar darah itu di waktu pas pembukaan atau tidak. Kalau seandainya keluarnya bukan di waktu pembukaan, dan biasanya wanita keluar hamil itu ada 10 pembukaan. Pembukaan pertama, kedua, ketiga, sampai pembukaan 10. Kalau darah itu keluar di waktu pembukaan ini, maka itu adalah darah nifas. Maka Anda tidak perlu lagi sholat. Ya, tidak sholat. Kalau seandainya keluarnya di waktu pembukaan. Tapi kalau seandainya darah itu tidak keluar di waktu pembukaan, belum pembukaan ada darah keluar, maka tetap sholat. Karena darah itu bukan darah nifas, ya itu bukan darah nifas, ya karena berdasarkan pendapat yang rajih, orang hamil itu tidak mungkin dia haid. Ya makanya para ulama mengatakan darah yang keluar tidak lain imma darah nifas atau darah istihadah. Dan darah nifas ini keluar di waktu melahirkan, baik itu di waktu pembukaan ataukah di waktu melahirkan. Kalau belum pembukaan keluar darah, maka itu tidak dikatakan darah nifas, Anda tetap sholat. Ustadz, bagaimana caranya ulun tahu ini pembukaan atau kada? Datanglah pian ke bidan atau ke dokter, ya, betakun, ya. Maka ini ada pembukaan apa belum? Kalau seandainya belum, darah yang keluar, maka itu bukan darah nifas, Anda tetap sholat. Tapi kalau sudah pembukaan, baik itu pembukaan pertama atau pembukaan kedua, ya biasanya orang bingung itu dari pembukaan pertama sampai pembukaan yang kelima. 1, kedua itu lama biasanya. Ya 2, ketiga itu lama, tapi 5 ke atas itu cepat saja, dalam hitungan jam sudah lahiran.
Ya, tetapi pembukaan pertama itu kadang-kadang, kedua itu menunggunya kadang 1 hari, ya bahkan bisa lebih mungkin. Maka ketika keluar darah di pembukaan tersebut, maka itu dikatakan darah nifas. Wallahu taala alam. Baik. Adakah lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Yang online ada? Baik. Ibu-ibu, apakah cukup? Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Jika anak laki-laki usia 12 tahun belum berhitan karena anak tersebut ada kelainan fisik, belum bisa berjalan, apakah dihitan atau tidak? Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Sebagaimana ulun jelaskan tadi, kalau anak-anak tersebut memiliki kelainan fisik atau lemah fisiknya atau menimbulkan mudarat bagi anak tersebut, maka tidak mengapa tidak dikhitan. Tidak mengapa dihitan, maka ini dimaafkan. Ini dimaafkan ya, karena adanya udzur syar'i, itu bagian dari udzur syar'i ya. Anak-anak yang ada kelainan fisik tertentu tidak memungkinkan dia dikhitan, maka tidak perlu dikhitan. Ya, tidak diwajibkan dia dikhitan, karena ini dimaafkan di dalam syariat kita, karena ini ada termasuk udzur syar'i. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain ibu-ibu? Online, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, Ustaz mau bertanya di luar materi, apakah sholat sunnah tasbih ada dalil yang sahih? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hadis sholat tasbih ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Yang rajih adalah hadis sholat tasbih ini hadisnya lemah. Di antara yang melemahkan ini adalah Ali bin al-Madini. Hadis sholat tasbih ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya. Maka para ulama melemahkan hadis ini, dan yang melemahkan adalah Imam Ali bin al-Madini, Imamul Muhaddisin. Ya, pertama, kaifiyahnya adalah kaifiyah yang berbeda, menyelisihi kaifiyah yang ma'ruf dari kaifiyah yang dijelaskan. Ya, selain di dalam sanadnya bermasalah, matannya juga bermasalah. Sanadnya bermasalah, matannya juga bermasalah. Matannya karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih ya dari yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala. Assalamualaikum Ustadz, Bismillah. Bagaimana tanggapannya jika menghadiri undangan nikah yang bercampur baur? Jazakallahu khairan Ustadz. Pertama, kalau seandainya dia hadir dalam undangan pernikahan yang ikhtilat, tidak mungkin bisa dihindari, maka lebih baik dia tidak hadir. Atau dia hadir di waktu-waktu yang di situ memungkinkan bisa dipisahkan antara laki-laki dengan wanita. Biasanya di waktu pagi misalnya. Di waktu pagi biasanya wanita nggak datang. Ya, pertama akad itu biasanya yang banyak adalah laki-laki, maka datang di waktu pagi. Maka jangan dia datang di waktu-waktu yang bercampur baur. Kalau bisa kayak gitu, maka datanglah di waktu-waktu yang tidak bercampur baur. Tapi tetap bercampur baur terus dari pagi sampai selesai, maka datanglah nanti di malam hari. Ya, datanglah di malam hari atau di sore hari ya kepada orang tersebut. Bilang minta maaf tadi tidak bisa hadir, jelaskan alasan Anda. Intinya kalau di dalam pernikahan itu ada kemungkaran, ada hal-hal yang tidak syar'i, kita disuruh untuk tidak hadir. Ya, karena kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Ya, maka kita tidak wajib hadir di tempat tersebut. Tetapi kalau tidak ada kemungkarannya di sana, maka kita wajib hadir ketika diundang walimah. Jadi undang walimah kalau tidak ada uzur syar'i. Wallahu taala alam. Baik. Bismillah. Pertanyaan titipan. Okay. Hukum membaca doa selamatan dan sejenisnya saat walimah khitan. Terus bagaimana cara menolak orang tua atau kerabat yang mengajak ke acara tersebut? Pertama ya, maksudnya walimah khitan yang dibolehkan oleh para fuqaha adalah seseorang mengundang makan. Tidak ada acara-acara tertentu. Dia mengajak orang makan ke rumahnya, anaknya khitanan, syukuran. Misalnya ini yang tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya walimah khitan tersebut ada acara-acara tertentu di dalamnya semacam doa-doa yang dibacakan khusus dan semisalnya, maka ini tentu saja tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Terus bagaimana kita hukum datang di acara tersebut? Maka tidak dianjurkan kita datang pada acara yang berisi kemungkaran. Ya,
kepada acara yang berisi kemungkaran di dalam syariat kita tidak datang. Terus gimana datangnya? Datangnya nanti setelah selesai acara. Ya, setelah selesai acara Anda datang, ya, hadir, ya. Adapun di tengah-tengah acara berlangsung yang ada kemungkarannya, maka tidak kita hadir di sana. Karena yang dimaksudkan walimah khitan itu adalah dia mengundang makan tanpa ada baca-bacaan tertentu, ya, menyebutkan ibadah-ibadah tertentu, tidak. Dia sekedar mengundang orang makan, mengajak orang makan di rumahnya, itu yang dimaksudkan dengan walimah khitan. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Titipan pertanyaan dari teman. Ya, jawabannya juga titipan nanti. Jadi posisi beliau sebagai seorang guru. Ya. Nah, jadi pada saat pembagian rapot ada orang tua murid yang memberikan hadiah. Apakah hadiah itu boleh kita terima? Dan apabila tidak boleh, seperti apa cara kita untuk menolak hadiah tersebut? Demikian pertanyaan Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Pertama, jika ada wali murid mengasih hadiah kepada seorang guru, maka seorang guru tidak boleh menerimanya. Kecuali hadiah yang pertama, itu adalah hadiah yang ma'ruf sudah. Kalau semacam itu ma'ruf, berlaku uruf di masyarakat. Contoh misalnya, orang kalau lahiran datang menjenguk membawa hadiah. Kebetulan guru ini hamil lahir. Kemudian datang wali santri memberikan hadiah, makanya tidak mengapa, karena ini ma'ruf. Urufnya masyarakat, kalau ada yang hamil itu datang membawa hadiah, atau gurunya misalnya menikah, kemudian wali murid datang membawakan kado mengasih, makanya tidak ada masalah dia menerima, karena ini suatu yang uruf. Yang kedua adalah kalau seandainya hadiahnya itu hadiah yang ringan, yang orang menerimanya hatinya tidak tergugah imannya. Seperti apa Ustaz? Dikasih misalnya sidin, dikasih keripik singkong misalnya. Keripik singkong ini insya Allah tidak mengganggu keimanan guru, ya. Wah, anaknya salah jawab, ya, keripik singkong juga sidin membari, ya, misalnya demikian. Ya, maka tidak mengganggu keimanan dia. Hadiah-hadiah yang ringan semacam ini, makanan yang ringan, snack yang apa macam ringan, maka tidak mengapa dia menerima. Tetapi lebih dari itu berupa uang atau yang lebih atau kuenya yang wah, ya, yang enak dan semisalnya, maka ini dilihat dari kebijakan sekolah. Maka tidak boleh menerima, ya, kecuali pihak sekolah mengizinkan. Pihak sekolah mengizinkan, yang punya sekolah mengizinkan. Kalau yang punya sekolah mengizinkan di lembaga tersebut dan itu, ya, tidak menimbulkan pilih kasih, tidak ada masalah. Kalau seandainya pihak sekolah mengizinkan. Kalau pihak sekolahnya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Maka izin kepada pihak sekolah, bukan izin kepada kepala sekolah, tidak. Yang punya sekolahan, yayasan. Ya misalnya, kalau dia swasta berarti yayasan itu yang punya yayasan. Maka dia izin sama yang punya yayasan. Kalau di yayasan itu mengizinkan, seorang guru menerima hadiah, maka sudah tidak ada masalah. Ya. Dan selama guru itu juga dia tidak menimbulkan pilih kasih, maka tidak mengapa. Tetapi kalau pihak yayasan tidak boleh, tidak membolehkan, dan ini juga berlaku. Kalau pihak yayasan mengatakan tidak boleh menerima hadiah sekecil apapun, walaupun dikasih permen tidak boleh, maka tidak boleh Anda menerima. Ya, tidak boleh juga Anda menerima. Kalau pihak yayasan tidak membolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada aturan tertentu di yayasan, kemudian Anda dikasih hadiah, maka tadi kaidahnya. Kalau suatu yang sifatnya berlaku uruf di masyarakat, semacam orang hamil, semacam orang nikahan dikasih hadiah, maka tidak mengapa. Atau dikasih hadiah yang sangat sederhana. Dan lebih baik kalau seandainya wali santri atau wali murid ingin mengasih hadiah, maka lewati yayasan. Melewati yayasan, kemudian bilang titip, ini tolong kasihkan ke fulana, tanpa menyebutkan diri Anda, tanpa menyebutkan nama Anda. Maka yang penting dia tidak menyebutkan namanya. Maka kasihkan kepada yayasan, maka yayasan nanti akan mengaturnya. Ustaz, kalau kasih yayasan takutan dihantup oleh yayasan itu sendiri misalnya. Maka ini sudah lain. Maka kalau seandainya Anda mau mengasih, maka kasihkan kepada yayasan, biar nanti yayasan itu mengasihkan kepada Anda. Ya, sehingga guru ini tidak tahu siapa yang mengasih, sehingga dia terjaga. Tetapi masalahnya kadang-kadang wali murid ini ngalih juga diatur.
Ya kadang-kadang sudah dipadahi kasih ke yayasan, ngasih yayasan, kemudian SMS gurunya, ulun tadi ada betitip lawan yayasan ya, umaca. Nah ini masalahnya kadang-kadang di sini masalah yang terberatnya. Maka wali murid sudah percaya sama yayasan, ya percaya sama yayasan, sehingga tidak menggoda guru-guru yang ada. Ya itu kaidahnya, kapan dia boleh menerima, kapan dia tidak boleh. Wallahu taala alam. Ada lagi ibu-ibu apa cukup? Cukup Ustadz. Ya. Ya, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan tadi. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.